tipnya itu kalau kita untuk samben itu kita ikut pengepul karena pakan diantar, telur diambil. Tapi kalau kita mandiri yaitu kita semuanya harus sendiri. Risikonya yaitu kalau harga telur sepi kita nggak bisa jual. Telur itu ya ada masanya sepi, masa rame. Halo warga Taniling TV, selamat siang. Di sini saya di Kabupaten Boyolali. Kali ini kita akan berkunjung di budidaya puyuh, yaitu Rizky Ana Puyuh. Oke, langsung saja kita ke Rizky Ana Puyuh. Sebelum itu untuk warga Taniling TV, subscribe, komen, dan like YouTube kami. Dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Oke Pak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Sama Bapak siapa? Supardi. Boleh bercerita tentang gimana sih awal mulanya Bapak bisa ternak burung puyuh itu? Tahun 1990-an itu ikut orang khusus untuk beternak. Terus beberapa tahun saya keluar pindah tempat, yaitu pengepul. Kalau itu telur, terus pembibitan, terus saya ikut kelilingan pertama yaitu ikut ngernet, terus nyeles, lama-kelamaan setelah itu memelihara puyuh sendiri, terus kena moneter 97 akhir, itu udah punya 2000 ekor. Setelah itu kita kerja lagi ikut orang jualan. Setelah itu kita ada modal melihara lagi. Terus itu ada penyakit lagi, AI, jatuh lagi. Terus alhamdulillah sampai sekarang saya kembali ke puyuh. Lalu ini udah berapa jumlahnya Pak, kapasitasnya? Ini kapasitas 8.000. 8.000 itu ada yang tetas, ada yang untuk konsumsi. Kalau yang tetas itu ya sekitar 4.000-an kurang lebih itu. Kalau telurnya itu berapa hari sekali? Telurnya itu sehari sekali. Jadi ngambilin itu tiap pagi, Mbak. Oh, tiap pagi. Iya. Kalau untuk tetasnya itu 1 minggu 2 kali. Oh, ada juga untuk penetasan ya Pak? Iya. Oh. 1 minggu 2 kali masuk, ya juga kita bongkar yang udah menetas itu ya 1 minggu 2 kali. Jadi nggak hanya telur yang Bapak peternakan, tapi juga bibit-bibitnya nggih Pak? Iya, bibitnya itu 16 hari udah menetas, Mbak. 16 hari. Iya, ya? 16 hari udah menetas. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Harganya gimana itu Pak untuk penjualan bibitnya? Per ekor tiap baru menetas itu kalau sekarang itu dari penetasan itu 1.500 sampai 1.600 per ekor. Per ekor. Nanti kalau per 1 minggu itu tambah ongkos 600 rupiah per ekor. 600 rupiah nggih. Per ekor tambahi untuk 1 minggu. Tapi untuk yang besar lagi itu lain lagi karena harga pakan sekarang iya Pak tinggi. Ya. Kalau untuk telurnya sendiri gimana itu Pak? Telurnya harganya sendiri harganya itu bijian, Mbak. Bijian itu per karton 750. Nah, sekarang saya kasihkan sama teman untuk pengepul itu karena pakan puyuhnya dikasih sana temen, terus konsumsinya saya kasihkan sana, tuker, total kita tinggal ngasih kekurangannya. Gimana sih Bapak itu bisa bertahan sampai sekarang, itu gimana Pak? Itu mungkin feeling, Mbak, karena ya mungkin ya saya ke Solo itu di Puyuh, sekarang mungkin ya alhamdulillah masih di Puyuh. Itu karena juga ada teman, Mbak.
waktu itu saya udah bingung karena apa? Karena puyuh kena penyakit, kita nggak ada apa-apa, ada teman baik itu ngasih modal lagi. Modalnya apa? Modalnya itu dikasih utang pakan. Utang pakan gitu, Iya, Pak. karena kalau kita dikasih utang pakan itu tidak ada ngangsur tiap bulan. Nanti ngangsurnya kalau puyuh bertelur. Itu sekitar tahun berapa itu, Pak? 2003. Ya, itu. 2003 itu jatuh-jatuhnya sampai mesin tetes saya tuh saya jualin semua. Sampai-sampai saya itu zaman tahun itu hutang saya sama teman itu hampir 40 juta, Mbak. Ini Pak, untuk warga Taniling TV ini penasaran gimana cara perawatan Bapak kok bisa sampai sekarang berdiri. Tipnya itu kalau kita untuk samben itu kita ikut pengepul karena pakan diantar, telur diambil. Oh, begitu sistemnya ya, Pak Iya. ya? Tapi kalau kita mandiri ya itu kita semuanya harus sendiri. Risikonya yaitu kalau harga telur sepi kita nggak bisa jual karena telur itu ya ada masanya sepi, masa rame. Kalau ikut pengepul kita aman. Kalau pakan gitu yang Bapak pakai itu gimana, Pak? Kalau saya pakai pakan itu pakan murni dari pabrik, Mbak, karena harga pelihara puyuh itu udah tinggi sekali. Nanti kalau kita kesalahan sedikit kita total gagal, Mbak. Itu khusus untuk yang petelur itu 2 merek. Kalau untuk yang pembesaran itu saya 1 merek tapi yang paling mahal. Yang paling mahal, Iya, yang karena bagus ya. untuk pembesaran itu kita jual umur 1 minggu itu harus besar-besar, rata-rata bisa kejual semua. Oke, Pak, untuk teknis perawatannya itu seperti apa, Pak? Kalau tempat saya itu ventilasi harus cukup. Ventilasi ya, Ya pertama ventilasi ya itu harus cukup. Terus dari segi kita jejer kandang itu harus ada jedanya, paling enggak setengah meter atau apa dulu, tidak rapat. Oh, setengah meter ya Iya. jaraknya pasti, Nah, Pak ya. itu ada sirkulasi udaranya bisa bagus karena cuacanya sekarang kan panas. Kalau pakannya Pakannya 1 hari sekali. 1 hari sekali Iya, pagi. dengan takaran Takaran mungkin 1 ciduk, Mbak. Untuk puyuh 25 ekor gitu. 25 ekor satu Ciduk. siduk. Kalau pakannya boleh di-share ke warga Taniling TV apa aja gitu, Pak? Tergantung pengepul yang mau bisa cari apa. Oh, tergantung pengepulnya ya, Pak ya. Mungkin yang disediakan sana itu 2 Sinta sama Haida. Pengambilan pakan itu ada dibatasi nggak? Pakan itu kalau saya minta berapa dikasih. Karena pakan itu jatuh tempo, Mbak. Jatuh tempo. Iya, Pak. Ini dikasih pakan, bayarnya telur. Telurnya kan 1 minggu 2 pengambilan. Oh, 2 pengambilan, jadi pakan masuk nggih. Iya, pakan dikasih, telurnya diambil, kekurangannya kita ngasih. Resiko yang sering Bapak alami itu seperti apa? Atau penyakit atau masalah kendala yang lain seperti itu, Pak? Kalau puyuh itu pertama kali itu penyakit, Mbak. Penyakitnya itu apa, Pak ya? Penyakitnya itu paling parah itu ND. Nggih. Cuaca gini panas, nanti malam dingin. Kotorannya itu mencret, terus putih. Nah itu kalau udah putih itu berak kapur. Saya kasih amoksitin itu untuk itu. Penetasannya sendiri itu bagaimana, Pak? Kayak kalau untuk penetasan itu kasih pejantan. Warna bulunya puyuh juga beda. Hitam itu untuk betina, merah itu untuk pejantannya. Kalau untuk konsumsi itu nggak ada kawin silang. Oh, tidak ada Jadi silang. kalau konsumsi itu nggak ada jantannya lah. Kalau kasih jantan malah telurnya rusak, nggak bisa bertahan lama. Tapi yang jelas itu yang tetas itu langsung masuk mesin itu seminggu 2 kali. Jadi ada 3 hari masuk mesin, besok 4 hari masuk mesin. Kalau Tuh. pembeli sendiri itu banyak-banyaknya jadi mana, Pak?
Dari warga sekitar atau bagaimana? Nah, dari Palur Mbak, dari Solo, Palur, Karanganyar. Nah sini-sini cuma eceran itu nempel. Oh boleh ya Pak Tidak ya kita boleh. beli di sini seperti itu. Kebanyakan untuk pakan kenari. Harganya itu dijual Bapak sendiri berapa Pak per biji? Harganya itu kalau 10.000 itu saya kasih 28 biji. Bibitnya itu 4.000 ekor. Itu 4.000 untuk pejantan Pejantan sendiri. sama betina sendiri. Betina itu berapa Pak? Ya 50%. Oh jadi separuh per jantan. Ya, betinanya 4.000 untuk pejantan, 4.000 untuk Oh. betina. Kalau yang betina itu dijual kemana dan yang jantan itu dijual kemana Pak? Kalau betina untuk peternak-peternak yang mau beternak, kalau pejantan itu malah lebih murah. Yang pejantan itu kalau dulu itu sampah. Alhamdulillah sekarang ada yang beli. Itu paling 150 per ekor. 150 rupiah. Kalau untuk betina bisa 1.600, 1.700. Kalau yang Bapak jual sendiri di sini apa aja itu Pak? Kalau sini itu jual dari peralatan beternak sampai ternaknya ini isinya itu 0 sampai mungkin siap telur. Jadi Pak, kalau teman-teman warga Taniling TV mau beli bibit dari Bapak, itu nanti Bapak melayani di sekitar mana aja Pak? Dan harganya berapa per box seperti itu? Di harga patokan sini berapa nanti plus transport. Wilayahnya itu Pulau Jawa, luar Jawa minta kita nggak bisa karena yaitu resiko jarak jauh. Tapi saya sarankan itu telurnya, telur tetasnya dari sana netes ngopen sendiri. Kalau harga per boxnya itu berapa Pak? Harga per box itu beda-beda Mbak, karena per box kalau kita paket jauh itu isinya kita kurangi. Kalau dekat itu paling satu box itu 300 ekor, kalau jauh 250 ekor, kalau tambah jauh kita kurangi lagi Jadi bukan harganya yang dikurangin, tapi jumlahnya bibitnya ya karena Pak ya? jarak jauhnya itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami bagikan sama warga Taniling TV. Terima kasih udah mengikuti kami. Terima kasih untuk Bapak Sama-sama Mbak. sudah membagi ilmunya sama warga Taniling TV. Warga Taniling TV, jangan lupa terus tonton YouTube kami, subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami Taniling TV. Untuk warga Taniling TV, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Taniling TV di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.